Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Masyad Kamar. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi wawasan mengenai sejarah peradaban Islam di Spanyol. Nah, pastinya bakal menarik banget nih. Kita langsung mulai aja ke videonya. Spanyol merupakan sebuah negara yang wilayah utamanya itu terletak di semenanjung Iberia, yang dimana kawasan tersebut berada di Eropa Barat Daya. Negara ini berbatasan dengan negara Portugal di bagian barat wilayahnya, dengan negara Andorra dan Perancis yang berada di sebelah timur laut di sepanjang pegunungan Pirenia. Wilayah Spanyol juga mencakup Kepulauan Balearic di Laut Mediterania, Kepulauan Canary di Samudra Atlantik, dan sejumlah pulau tak berpenghuni di sisi Selat Gibraltar, Laut Mediterania. Selain itu, Spanyol juga memiliki beberapa wilayah kantong atau yang sering kita kenal dengan istilah eksklave yang terletak di kawasan Afrika Utara dan Perancis. Hal ini secara keseluruhan luas wilayah dari negara Spanyol adalah sebesar 505.900 km persegi yang menjadikan Spanyol sebagai negara terbesar kedua di kawasan Eropa Barat dan juga Uni Eropa. Berdasarkan luas wilayahnya, negara Spanyol merupakan negara terbesar keempat di benua Eropa. Spanyol adalah negara pegunungan, wilayahnya didominasi oleh dataran tinggi dan rantai pegunungan, yang dimana Mullerhessen adalah gunung tertinggi di daratan Spanyol dengan titik tertingginya berada pada ketinggian 3.478 meter di atas permukaan laut, terletak di kawasan pegunungan. Pada tahun 2019, kota Spanyol secara resmi jumlah penduduknya berkisar 47.450.795 jiwa. Perkembangan Islam di Spanyol terdiri dari 6 periode. Periode pertama pada tahun 711 Masehi hingga 755 Masehi. Periode ini dimulai dari ekspansi Islam ke Spanyol yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad. Pada periode ini, perpolitikan di Spanyol belum stabil. Pasalnya, pemerintahan berada di bawah para wali yang diangkat oleh Khalifah Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Dalam periode ini, terjadi banyak gangguan keamanan di berbagai wilayah, baik gangguan itu dari luar maupun dari dalam, semisal perselisihan antara elit penguasa dan perbedaan etnis dan golongan. Hal ini mengakibatkan sering terjadinya perang saudara, semisal pertarungan Arab Selatan dan Arab Utara. Periode 2 pada tahun 755 Masehi hingga 912 Masehi. Periode ini Spanyol dikendalikan oleh Abdul Ar-Rahman I yang memasuki Spanyol pada tahun 138 Hijriah hingga atau 750 Masehi, yang diberi gelar Al-Dakhil, yaitu yang masuk ke Spanyol, dan yang bergelar Al-Amil, panglima atau gubernur. Namun gelar tersebut bukan berarti ia tunduk pada pusat pemerintahan Islam yang ketika itu dipegang oleh langsung Abbasiyah di Baghdad. Nah, selanjutnya itu ia berhasil mendirikan dinasti Bani Umayyah di Spanyol. Beberapa penguasa Spanyol pada periode ini adalah Abdurrahman Ar-Rahman, Hisam I, dan lain-lain. Nah, kemajuan Spanyol dimulai dari periode ini, yaitu kemajuan itu terjadi ketika maju di dalam bidang politik, peradaban, serta pendidikan. Dapat dilihat dari masing-masing penguasa periode ini, yaitu pada masa Abdurrahman Ar-Rahman mendirikan Masjid Cordova dan sekolah-sekolah di kota-kota besar di Spanyol. Selanjutnya periode ketiga, yaitu 912 Masehi hingga 1013 Masehi. Periode ini berlangsung mulai dari pemerintahan Abdul Ar-Rahman yang bergelar Al-Nasir. Abdul Ar-Rahman III merupakan penguasa pertama yang memakai gelar khalifah dari kalangan Bani Umayyah di Spanyol. Pada periode ini terdapat 3 khalifah yang terpotret pada periode ini. Dan pada periode ini juga umat Islam mencapai puncak kemajuannya, yang dimana kejayaannya itu sampai menyaingi Daulah Abbasiyah di Baghdad. Selanjutnya pada periode keempat, yaitu pada tahun 1013 Masehi hingga 1086 Masehi. Adriate mencatat bahwa pada periode ini Spanyol terpecah menjadi lebih dari 30 negara kecil di bawah pimpinan raja-raja golongan pusat pemerintahannya di berbagai kota seperti Seville, Toledo, dan sebagainya. Dari berbagai perpecahan itu, Abbasiyah di Seville adalah yang terbesar. Namun meskipun khalifah telah dihapus, pada periode ini masih terdapat berbagai orang yang diberi gelar khalifah. Antara lain adalah Abdurrahman Ar-Rahman V dan lain-lain. Nah, karena situasinya kekacauan negara tidak kunjung usai, akhirnya orang Cordova mengambil langkah radikal, yaitu dengan menghapus
sistem khalifah sepenuhnya. Selanjutnya yaitu pada periode kelima, yaitu pada tahun 1086 Masehi hingga 1248 Masehi. Pada periode ini adalah periode yang benar-benar lepas dari gelar khalifah. Pada periode ini terdapat suatu kekuatan yang masih dominan, yaitu kekuasaan dinasti Murabitun. Yaitu dinasti Murabitun di Spanyol pada mulanya adalah sebuah gerakan agama di Afrika Utara yang didirikan oleh Yusuf bin Tashfin. Nah, pada tahun 1062 Masehi, ia berhasil mendirikan sebuah kerajaan yang berpusat di Marrakesh, yaitu masuk ke Spanyol atas undangan penguasa-penguasa Islam yang tengah mempertahankan kekuasaannya dari serangan-serangan raja-raja Kristen, yaitu pada tahun 1143 Masehi. Selanjutnya periode terakhir atau periode ke-6. Nah, pada periode ini adalah periode terakhir dari perjalanan orang-orang Islam di Spanyol, yaitu yang berkuasa di daerah Granada di bawah dinasti Bani Ahmar. Nah, peradaban ini kembali mengalami kemajuan seperti di zaman Abdul Rahman An-Nasir. Namun secara politik, dinasti ini hanya berkuasa di wilayah kecil. Pada penghujung kepemimpinan Nasiriyah, Granada berpenduduk sekitar 1,5 juta jiwa. Nah, pada periode ini adalah akhir dari ekstensi umat Islam di Spanyol. Menurut Hasan Nasution atau Harun Nasution, pada sekitar tahun 1690 Masehi, boleh dikatakan tidak ada lagi umat Islam di daerah ini. Cukup sekian video kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.